sedikit ya. Sebelum saya di ini sama Kang Ujang lah, ini saya ngomong dulu. Tapi alhamdulillah Kang Ujang, yang saya silat itu bagus tadi ya, bagus Ismail gitu. Jadi saya bisa jalan kosong. Tapi kalau gedung sate pasti akan tempat Kang Ujang, ya. Ya saya pasti sahabat-sahabat bisa cerah juga ya pagi ini. Cerah segala macamnya. Betul. Cerah hatinya, cerah dompetnya. Meskipun akhir bulan. Kan tujuan kita untuk cerah dompetnya, Bapak. Betul. Itu yang seringkali terlupakan Kang gitu. Jadi kita berharap program kita ini bisa memberikan inspirasi, pengetahuan ya. Dan seperti komitmen kita kemarin Kang Ujang, kita concern kepada teman-teman yang karyawan ya. Karena notabene saya juga jadi karyawan, Kang Ujang jadi karyawan. Nah, jadi kenapa sih kita apa istilahnya gini? Konsep dasarnya adalah kenapa sih banyak karyawan yang merasa tidak siap untuk masuk ke masa pensiun gitu di akhirnya. Nah, lalu kita tarik ke belakang Ujang. Ada apa sih sebenarnya gitu? Ada masalah di mana? Oh, rupanya masalahnya sederhana. Masalah dalam hal tidak mengelola uangnya ketika mereka masih aktif dalam jadi karyawan. Kalau kita isunya lah di masa pensiun terlambat Kang Ujang. Jadi kita nggak bisa bantuin apa-apa dalam tanda kutip. Tetapi ketika kita bisa tahu startingnya dari mana, maka insya Allah kita bisa arahin sahabat-sahabat sekalian itu untuk memasuki masa pensiunnya dengan financial freedom tadi gitu. Karena saya percaya Kang Ujang, ketika bekerja 25-30 tahun, di awal itu kita udah menata uang gitu, insya Allah kita bisa dapat angka financial freedom itu sebenarnya gitu. Itu yang jadi saya rasa financial literacy for financial freedom, kita shifting dari cara berpikir kita sejak jadi karyawan. Nah, kali ini ada tema menarik Kang Ujang. Kang Ujang, kalimat ini enak nggak kedengarannya? Hargailah uangmu sekecil apapun. Harus dia enak-enakan, Pak. Kenapa? Iya, menghargai sesuatu itu kan salah satu tanda kita bersyukur, Pak. That's the point. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya iya juga sih. Itu kadang-kadang kita menghargai uang itu kan dengan mempergunakan uang itu kadang-kadang ya nggak bermanfaat. Itu clue-nya Kang Ujang. Jadi sahabat-sahabat kalian sekalian, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua sih, bukan buat kita aja ya Kang Ujang ya, tapi pelajaran buat kita semua gitu. Bagaimana kita merubah cara berpikir kita awalnya dari yang kecil gitu, sejauh mana kita menghargai. Dan kita menghargai uang itu kalau uang itu besar gitu. Betul. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang Kang Ujang. Tetapi ketika ada uang 50.000, 100.000 gitu, percaya nggak Kang Ujang? Tadi malam saya melihat di meja saya tuh saya bongkar. Saya kan punya dua bukan celengan sih, kayak apa Kang Ujang? Kayak tempat kue itu, tempat kue. Nah itu toples Kang Ujang. Toples yang kecil seribuan, ya koin 1.000-an Kang Ujang. Toples kedua 500-an. Nah, tapi yang lebih berat 1.000-an ya. Ini sama-sama penuh gitu. Sama-sama penuh, tapi yang lebih berat 1.000-an. Disitulah saya belajar menghargai uang ribuan dan 500-an. Kalau yang 100-an saya kasih kumpulin, tapi itu buat paugah. Tapi kalau yang 1.000-an sama 500-an, di rumah juga sering diketahui ayah ini ya gitu, ngumpulin uang, koin-koin kekayaannya. Saya bukan di situ, saya ngajarin diri saya gitu. Saya menghargai uang sekecil apapun Kang Ujang. Alhamdulillah saya itu kemarin yang 1.000-an tuh udah hampir 2 jutaan. Serius Kang Ujang? 2 juta, Pak? Serius. Istri saya bilang, ya minta ya tukerin aja ke bank, nanti uangnya buat bunda gitu. Enak aja sama gitu-gitu. Itu perampokan. Betul, investasi bodong. Investasi bodong. Yang satu lagi kan yang 500 itu 1.100.000. Yang 500 itu. Padahal itulah saya pelajari Kang Ujang, konsepnya setiap karyawan harus menghargai sekecil apapun uangnya gitu. Jadi itu mungkin ada pembiasaan ya Pak ya, itu dan konsistensi di itu Kang Ujang. Jadi saya mempelajari bahasa Kang Ujang terakhir, pembiasaan diri gitu. Jadi sebuah budaya jadinya Kang. Bisa nggak sih kita menjadikan itu sebagai budaya utama buat kita, di mana kita merasakan uang 1.000 pun kita hargai, uang 500 rupiah pun kita hargai gitu. Nah akhirnya merubah ke mindset saya Kang Ujang, merubah ke mindset saya.
Saya teringat sebuah konsep itu ya, bagaimana sih kalau untuk memiliki financial freedom itu butuh sebuah perjuangan gitu. Gak bisa jadi asal aja, oh saya ingin jadi financial freedom, ingin mencapai financial freedom, zong jadinya kalau kita tidak mulai dari hal dasar sekali gitu. Hal dasar sekali. Kenapa bagi saya itu penting? Karena dia membuat pola pikir dan jadi sebuah kebiasaan baru itu yang uang 500 rupiah pun mungkin orang ngetawain saya gitu. Dan umur segini saya masih nyimpan gitu ya, saya simpan dan saya tidak gunakan ke asal-asal gitu ya. Akhirnya merembet kepada cara berpikir dan kebiasaan saya juga dalam kehidupan gitu. Kalau kita bisa menghargai yang kecil-kecil, apalagi yang besar gitu. Betul. Dulu berubah Kang Ujang, uang segini mah cincai. Itu jujur Kang Ujang, dulu tuh kenapa uang saya banyak lepas aja, saya titip ke teman, saya kasih ke teman-teman tuh kadang-kadang nggak balikin. Biasa besok dapat lagi gitu. Tapi sekarang enggak. Saya benar-benar menghargai gitu. Itu yang mau kita bahas hari ini Kang Ujang. Oke, Pak, kita undang dulu sahabat K-Life untuk ikut berpartisipasi dalam Financial Literasi Corner hari ini. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 dan ngobrol kita hari ini juga bisa Anda saksikan langsung di live IG Dr. Merisa Hendry, Merisa Hendry ya, Pak Mer ya? Betul Kang Ujang. Di Radio K-Life @1071 K-Life FM. Ya, kenapa saya menarik ya Kang Ujang? Sedikit saya cerita boleh kan? Ya, silakan. Ada dalam beberapa kelas kemarin di S2 di Widyatama, saya bilang ini Kang Ujang, teman-teman sekalian, saya punya sebuah proyek besar seperti itu. Apa itu Pak Mer? Proyek untuk merubah pola pikir dan kebiasaan orang lain dalam hal tata kelola uang. Kenapa pada kami gitu? Pertanyaan menarik Kang Ujang ya. Kenapa pada kami Pak Mer? Kan Pak Mer tuh banyak dengan teman-teman yang UMKM gitu. Saya bilang gini, perubahan dengan UMKM udah saya lakukan gitu. Cuman terkesan lambat gitu, karena teman-teman UKM itu sudah terjebak dalam rutinitas, dia harus menghidupi biaya usaha dan keluarganya itu, dimana usaha dia juga kadang-kadang harus dalam tanda kutip dikorbankan untuk kebutuhan rutinnya Kang Ujang. Nah lalu gimana dengan teman-teman karyawan? Karyawan kan berbeda. Teman-teman karyawan ini dia punya kegiatan aktivitas rutin dan tiap tanggal tertentu dia gajian. Nah jadi dia lebih fokus kepada cost-nya, tata kelola pengeluarannya. Nah, dengan pola seperti ini saya rasa yang bisa membuat perubahan besar dalam tata kelola keuangan itu adalah karyawan. Gitu. Nah, sejauh mana karyawan itu mulai dididik untuk literasi keuangan. Nah, mereka mulai berpikir kan, oh iya ya, sejauh mana saya harus bisa menghargai uang sekecil apapun, dapat bonus, dapat insentif kan. Biasa kalau karyawan tuh melakukan dinas luar, DL, ada SPJ-nya kan itu kan termasuk income juga buat mereka. Tapi SPJ kadang-kadang beli kan buat apa? Beli oleh-oleh, beli makan di luar. Saya bilang sayang gitu. Kenapa? Karena itu menjadi hal yang kurang bagi kita sih dalam konsep yang kita bangun. Bagaimana uang seorang karyawan itu bisa diputar layaknya tema kita kemarin, ajarkan karyawan untuk berinvestasi. Betul. Dan ini keluar sedikit mungkin Pak. Ini ngobrol-ngobrol soal berangkat ke satu tempat gitu ya. Katanya ketika maksudnya Pak Mer akan berangkat ke Jogja. Pak Mer, beliin saya dong oleh-oleh. Betul. Itu sebetulnya tidak boleh ya Pak Mer ya. Karena itu akan membuat dan menjadi beban buat teman-teman orang tersebut ketika dia harus membeli sesuatu pulang membawa oleh-oleh. Tapi ketika orang itu memang ingat kepada kita dan mengasih, tidak apa-apa gitu ya. Ya betul, kalau itu jadi sebuah sebuah temuan menarik juga ya. Kita sebuah kebiasaan yang sangat sering. Jadinya orang ini kebeban kan ya. Kebeban gitu. Tapi kalau seandainya dari perspektif kita juga bisa Kang Ujang, asal based on anggaran ya. Betul, kita ada anggaran kita berikan juga buat teman-teman gitu. Cuman limitnya itu yang penting. Artinya ketika gini Kang Ujang, dua perspektif yang kita lihat tadi, dua cara pandang. Pertama itu udah jadi sebuah kebiasaan orang kita ya gitu, bahwa ketika saya keluarkan titip dong kayak gitu ya gitu. Nah tapi kita abaikan juga dari sisi perspektif kita ya,
Kalau saya sih alhamdulillah nggak enak ngomong kayak gitu ya Kang Ujang ya, karena kerasa banget betul kata Kang Ujang, we don't know tugas dia keluar tuh ngapain sih gitu ya, jangan sampai dia terbebani gitu. Nah, cuman ketika itu pun kita penuhin, itu bisa kita lakukan ketika kita bikin budgeting kan. Jadi anggaran tertentu, sejumlah uang tertentu kita istilahnya kita siapin gitu, tapi tidak lebih dari anggaran tersebut. Nah, itu memungkinkan. Dalam kacamata kita sebagai karyawan, anggaran itu yang penting sekali sebenarnya. Tapi tidak lepas, jangan sampai habis semua gitu, habis semua buat jojoran. Kenapa saya bilang tadi kembali ke konsep dasar bahwa hargailah sekecil apapun uang kamu gitu, karena itulah yang kan membuat diri kamu bisa mengembangkan kan filosofi yang kita bangun, filosofi bangun pohon, tanam pohon, bukan bangun pohon, tanam pohon. Tanamlah pohon yang punya buah ya Kang Ujang ya. Nah, buahnya itulah nanti akan kita makan, kita cicip untuk bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, sejatinya itu yang harus kita utamakan dalam hal tema kali ini. Jadi sedikit. Contoh teman-teman gini, apa sih arti uang 10.000 sehari Kang Ujang? Buat orang ya gitu. Tapi buat saya, ingat gak investasi kita 3 kan kemarin? Investasi diri, investasi aset, sama investasi akhirat. Betul kan? Uang 10.000 itu bisa kita split gitu ya gitu. Ya, kalau 10.000 investasi ke aset, investasi beli emas, misalnya, nabung emas 10.000 sehari gitu. Kan ada tuh fasilitas seperti itu. Nabung akhirat sedekah lah 10.000 sehari kayak gitu loh. Ya Kang Ujang, investasi ilmu ya. Kalau saya sih belilah kuota misalnya itu, gabung komunitas untuk belajar. Kalau saya seperti itu yang saya lakukan. Jadi banyak grup-grup yang saya pelajari gitu, saya ikut. Oh, di sini dia kirim ilmu, wah saya simpan ilmunya gitu kan gitu. Atau ikut workshop. Nah, bagi saya, jadi uang 10.000 tuh jadi banyak makna gitu gunanya gitu. Padahal 10.000 ya bagi saya banyak orang udah dibuang dan beli apa aja. Bahkan untuk parkir pun nggak cukup. Sekarang 10.000 kan kerjanya gitu. Nah, artinya apa? Disinilah kita bisa melihat mindset yang bisa rubah ke sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kita mulai menghargai uang sedikit pun, sekecil apapun gitu, untuk bisa kita gunakan untuk menanam ilmu, menanam kebaikan buat kita sendiri. Itu Kang Ujang. Oke. Pak Mer, ini kan merubah semacam budaya dan kebiasaan Pak Mer ya, juga merubah bagaimana budaya itu atau budaya lingkungan itu juga sangat mempengaruhi bagaimana persepsi kita terhadap uang tersebut, Pak. Betul. Nah, bagaimana untuk merubah diri kita sedangkan budaya lingkungan juga misalnya tidak mendukung gitu, Pak Mer? Saya teringat sebuah quote, ini menarik banget quote itu, Kang Ujang. Ketika kamu punya tujuan tertentu, siaplah kamu menyendiri dan terpinggirkan, katanya. Ya, sebuah konsep yang saya pegang. Ada juga kan model-model gitu kan di seorang filosof itu. Kenapa filosof itu lebih banyak menyendiri kan? Karena dia berani untuk berbeda ya gitu. Temuan saya ketika untuk mau merubah seseorang itu mulainya dari cara pandang gitu kan. Persepsi dia terhadap apa yang diinginkan gitu. Dulu saya sering banyak gabung teman-teman ikut komunitas A, B, C, D sampai 5 atau organisasi. But I have no time for myself. Gitu. Me time saya nggak punya. Saya nggak punya waktu untuk sendiri gitu Kang Ujang. Hari ini ikut komunitas ini, rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itu. Akhirnya saya lose time-nya luar biasa gitu. Kehilangan waktu banyak banget Kang Ujang gitu. Akhirnya tadi karena me time-nya nggak ada, nggak bisa berpikir tentang diri sendiri itu nggak ada ya. Akhirnya lose time-nya luar biasa gitu. Nah, bagi saya yang pertama Kang Ujang, ketika kita ingin merubah seperti yang Kang Ujang sampaikan tadi, kita harus kuatkan dulu ya persepsi kita tadi. Pola pikir kita harus benerin dulu gitu. Nah, sekarang dengan usia yang tidak muda lagi, saya harus mulai berhitung nih. Apa sih yang bisa beneficial buat saya gitu. Dan saya juga harus memikirkan diri saya, kalaupun saya harus berbagi ke orang, harus limitnya jelas gitu. Kenapa? Karena ya endingnya kan kita meninggal pun masuk neraka masuk surga pun sendiri-sendiri gitu ya. Gak bisa diajak orang-orang gitu. Nah, ketika saya dulu banyak ikut komunitas, saya malah warna saya hilang jadinya gitu. Warna saya hilang jadinya. Ya karena gimana mau improve ourselves gitu.
Meanwhile kita benar-benar limited untuk diri sendiri, terbatas banget tuh. Jadi pola pikir dulu gitu, saya mau financial freedom tuh udah harus saya target nih, capai gitu ya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya harus tahu, paham sekali konsekuensinya, risikonya apa sih ketika saya udah dapetin tujuan gitu. Ya saya nggak, waktu sumber daya, kalau dalam hal ekonomi kan sumber daya paling ini tuh kan waktu itu nggak bisa kita beli lagi kan Ujang. Jadi waktu saya harus benar-benar optimalkan gitu ya. Saya nggak bisa lagi bermain di mana waktu itu saya abaikan. Nah ada risiko yang harus saya ambil. Kata Kang Ujang, emang teman-teman kita kumaha ya, this the consequences gitu, itu konsekuensi yang saya ambil gitu. Kalau saya terus mikirin dengan kongko-kongko semacam kayak gitu, saya nggak dapat banyak gitu Kang Ujang. Nah yang ketiga, kita tahu caranya Kang Ujang, kita tahu caranya. Saya bilang gini, untuk merubah diri itu harus pakai ilmu kan, harus pakai ilmu. Pola pikir aja nggak cukup, konsekuensi aja nggak cukup, tapi tahu caranya kan. Nah itulah kenapa di dalam agama kita juga diajarkan, berikanlah sesuatu kepada yang ahlinya gitu. Nah, saya belajar tuh Kang Ujang, financial literasi itu saya pelajari, oh kayak gini literasi keuangan itu. Nah memang konsekuensi yang Kang Ujang tadi sampaikan, kadang-kadang dianggap kita orang aneh jadinya itu, orang aneh ya, perubahannya luar biasa, lalu lu pelit katanya gitu, kamu nggak punya waktu lagi sama kita gitu. Bagi saya, this is my choice, ini pilihan hidup saya dan saya harus jalanin ini gitu. Nah oleh karena itu sahabat-sahabat, kalau kembali ke tema tadi, hargailah uang sekecil apapun, kita harus benar-benar tahu caranya. Nah tahu caranya itu. Nah Pak Mer, sebelum tahu caranya, ini ada WA dari Ibu Kartika, agak nyambung dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya tentang masalah nabung Pak Mer. Pak Mer, katanya kalau gaji kecil, kebutuhan banyak, gimana mau nabung? Kita tahu di Indonesia UMR-nya rendah banget dibandingkan upah di luar negeri, katanya Pak Mer. Bu Kartika ya? Iya. Bu, itu sama, saya juga ngerasain hal sama ke Bu gitu. Ibu, kalimat itu selalu saya dengarkan. Kalimat itu selalu saya dengarkan dari teman-teman saya ketika saya ajak teman-teman itu untuk melakukan investasi atau nabung. Nah, saya teringat kalimat dari Warren Buffett gitu ya, seorang investor ulung dunia itu. Kadang-kadang kesalahan terbesar kita adalah kita menempatkan uang tabungan itu dari orang sisa, bukan orang yang kita pisahkan gitu. Nah ini jelas sekali istilahnya bagi saya logika terbalik yang dipakai gitu. Ketika saya kan cuma UMR, gaji saya cuma sekian, saya juga merasakan yang sama ibu gitu, apalagi saya sebagai kepala keluarga yang notabene uang itu harus saya kunci ya untuk kebutuhan daripada ya Allah ya Tuhan. Kang Ujang terima kasih Kang Ujang saya dibawain air panas sama Kang Ujang, terima kasih Kang Ujang. Nah jadi Kang Ujang itu jadi para stigma yang ada di benak kita selalu Kang Ujang, uang saya UMR gitu. Nah kalau saya mengambilnya gini Kang Ujang, itu saya lakukan juga. Yang pasti satu, saya menghitung kembali kebutuhan saya itu berapa sebenarnya. Yang kadang-kadang orang bilang kebutuhannya 5 juta, sementara itu udah termasuk keinginannya. Bisa jadi kebutuhannya cuma 3 juta Kang Ujang. Pasti saya di-challenge lagi, Pak Mer, itu memang nyata. Yuk kita ulang lagi. Satu, Bapak merokok nggak? Merokok itu keinginan, kebutuhan. Keinginan. Bapak tiap minggu jajan di luar, ya jajan di luar, beli bakso dan lain-lain. Itu kebutuhan, itu keinginan gitu. Bapak apalagi Kang Ujang, beli yang tidak di seringkali online, itu kebutuhan, keinginan. Nah kalau disinilah yang saya bilang kadang-kadang kita kejebak sendiri. Dari yang 5 juta itu sebenarnya cuma 2,5 juta bisa sebenarnya misalnya. Nah atau UMR kita berapa tadi dulu? Kalau UMR Kota Bandung kan 4,4 atau 4,5. Kita akan kayak gitu. Kebutuhan kita kalau kita imprint kita analisis lagi, bisa jadi itu cuma 2,5 juta. Masih ada spare uang segitu. Nah itu dulu yang harus kita beresin Kang Ujang. Tapi yang balik itu semua, kita mau nggak sih berjuang untuk diri kita sendiri dulu gitu, mau berkorban nggak gitu, mau nggak berhenti merokok, mau nggak berhenti jajan di luar, jual bakso gitu. Nah itu yang jadi masalah Kang Ujang sebelum saya berhitung kedua Kang Ujang.
Yang kedua jelas, kalau bicara gaji saya di Widyatama saja saya nggak akan cukup, maka saya mencari pendapatan lain-lain kan gitu. Jadi spare waktu saya mengoptimasi untuk mendapatkan tambahan pendapatan gitu loh. Nah, tambahan pendapatan inilah yang menjadi sumber tambahan. Dan terakhir apa Kang Ujang? Mulailah hindari hutang. Hutang itu kadang-kadang yang membuat kita tidak sadar bahwa ngebayar bunga aja tuh berapa tiap bulan gitu. Sedih nggak Kang Ujang? Pasti sedih gitu loh. Kita jungkir balik cari uang, tapi yang untungnya banknya, vendor-vendor ojol, vendor-vendor peleter gitu loh. Nah, jadi 3 ini bagi saya ini. Jadi mindset itu Bu yang harus kita miliki dulu ya gitu. Hitung dulu lah, itu benar kebutuhan atau keinginan. Bisa jadi yang 4,5 juta tuh kebutuhannya adalah 4,5 juta, tapi bisa diturun jadi 2,5 juta. Itu Kang Ujang? Ya, kadang kita terjebak seperti yang sering saya bilang, pakaian itu kebutuhan Pak Made. Iya. Tapi harga pakaian itu berapa itu keinginan. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Betul. Itu keinginan. Betul. Bahkan ada tambah lagi Kang Ujang. Di lemari masih ada 1 lemari, tapi ada desain baru lagi, pengen beli pakaian lagi Kang Ujang. Jadinya kan berubah lagi tuh. Dari kebutuhan jadi keinginan Kang Ujang ya gitu. Nah, ini yang membuat kita ketipu gitu tentang bicara kebutuhan dan keinginan. Nah, sejatinya ini harus benar-benar poinnya bagi saya Kang Ujang harus menjadi kalkulasi buat kita. Nah, dari itulah kita udah punya seperti itu selisih, maka kita bisa nabung gitu kan. 10% tuh kalau bisa 10% itu udah dipisah duluan. Jadi misalnya kita gaji kita UMR 10% dari UMR itu anggaplah kita ini gitu. Betul, anggaplah itu dipisahin aja dulu. Oh, gaji kita cuma 4 juta gitu loh. Jadi 4 juta, yang 400 itu tabungan gitu loh. Nah, ini yang harus jadi ini kalau saya sih mengajarkan kalau konsepnya tabungan itu uangnya nilainya akan berkurang. Akibat inflasi, akibat segalanya gitu. Nah, jadi biaya admin segala macam gitu kalau jangan. Jadi kita harus benar-benar punya kerangka berpikir yang benar gitu untuk apa istilahnya untuk bisa kita optimasi itu Kang Ujang. Oke, mudah-mudahan cukup puas Ibu Kartika. Nah, ini dari Kang Andi nih Pak Mer. Siang Pak Mer, Kang Ujang sehat dan bahagia selalu katanya. Pak Mer dan Kang Ujang masih bisa ketawa lebar walau tadi malam Persib kalah. Sempat melihat hasil akhir mah sempat down juga gitu ya. Persita kalau salah belum ya? Semua Persita. Iya betul. 2-1 Pak. Tapi jangan diperpanjang ngobrolin bola. Nanti Kang Nandi kesenangan. Kalau ini bisa mancing-mancingnya gitu. Dan Kang Nandi sehat selalu juga. Dan kami masih mengundang Anda sahabat Kelight untuk ikut berpartisipasi dalam Financial Literasi Corner hari ini di 0812-203-1972. Oke, maka kita teruskan. Nah, baik Kang Ujang. Tadi kalau begitu, saya lihat bagaimana sih kita optimasi menghargai uang tadi ya Kang Ujang ya kan. Saya lihat sih gini, endingnya sih kita mau gimana ya Kang. Sebagai karyawan, saya diperkirakan pensiun saya 15 tahun lagi. Ya, 15 tahun lagi dari Widyatama ya. Jadi harus hati-hati dalam tata kelola uang gitu ya. Nah, dari sekarang saya udah setiap uang yang saya dapatkan, uang ngajar, uang nyidang, uang bimbingan mahasiswa gitu ya, uang apa istilahnya lagi perwalian dan semacam itu. Uang kenakalan sih nggak ada Pak. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, di kampus kita nggak punya yang Ujang. Kita nggak punya. Nah, itu bagi saya adalah ini Kang Ujang sebagai hal-hal yang saya dapatkan dan itu harus saya kelola dengan baik Kang Ujang ya kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu relate kepada apa yang akan saya gunakan ya gitu. Sekecil apapun. Saya bilang dulu Kang Ujang, dulu saya benar-benar uang 100.000, 1 juta, 2 juta mah gampang. Teman datang minjem, saya pinjamin gitu ya. Nggak pelit saya gitu. Tapi sekarang saya udah menambah itu kesalahan saya gitu. Saya tidak menghargai uang. Kalau dulu saya merasakan gampang besok dapat lagi gitu. Rupanya salah itu gitu. Kalau uang itu saya tanamkan dalam investasi saya gitu. Yang paling saham atau emas yang boleh saya ketahui udah cukup. Itu kan putar gitu.
ini uang 10 juta, 20 juta gitu. Itulah bentuk saya tidak menghargai uang. Sekarang berkerasa sama saya, uang teman-teman tuh udah kabur semua gitu. Teman-teman udah kabur semua. Ketika ditagih, HP-nya udah ganti. Menyedihkan kan? Itu kesalahan fatal saya, dan saya tidak mau lagi mengulangi kesalahan itu buat teman-teman. Jadi saya berangkat dari kesalahan yang pernah saya lakukan gitu. Kenapa? Disitulah kesalahan saya. Saya di dalam kehidupan berpikir saya tidak menentukan sebuah tujuan. Tujuan saya adalah financial freedom. Dia usia berapa gitu. Ini pertama yang harus kita tetapkan dulu gitu Kang Ujang. Di usia berapa? Harusnya di usia 50 ini saya udah financial freedom. Tapi masih banyak yang saya bayar gitu untuk persiapan anak saya di masa kuliah dan semacamnya gitu. Nah jadi sahabat-sahabat, ke disiplin, ke mindset yang kita miliki itu menjadi awal dasar buat kita untuk bisa memanage keuangan itu dulu gitu. Nah ini yang harus jadi pola pikir yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang entrepreneur gitu. Karyawan, maaf Kang Ujang. Nah yang kedua Kang Ujang, setelah mindset itu kita miliki gitu loh, mindset ini kan melekat di pikiran kita Bang. Nah yang kedua kita harus benar-benar kita tahu caranya tadi gitu. Bagaimana sih memanfaatkan uang receh tadi itu, yang kecil tadi. Saya misalnya dapat SPJ 200.000, saya apa ini? Oh udah 50.000, 100.000 saya pakai, bisa kepaksa beli oleh-oleh, silakan. Tapi 100.000 saya belikan emas lagi misalnya gitu. Nah ini yang harus jadi ada di pikiran kita sejatinya untuk bisa membuat kita jauh lebih baik dalam hal menjalankan peran kita sebagai karyawan dan juga kedepannya sebagai orang pasti akan masuki masa pensiun. Jadi instrumen-instrumen kecil itu harus kita dalamin gitu ya. Ke emas bisa Kang Ujang, kayak ini juga ke saham juga bisa ya. 1.000 kan ada banyak kecil instrumen yang bisa betul. kita lakukan ya, betul. Ini mungkin 100.000 buat kita nggak terlalu gede, tapi buat kita berinvestasi di sana akan terasa sekali gitu. Nah ini yang harus jadi dasar berpikir kita Kang Ujang gitu. Nah yang ketiga apa Kang Ujang? Terus saya melakukan namanya belajar. Saya tidak pernah berhenti menekankan teman-teman untuk belajar. Sampai saat ini saham saya pelajari, obligasi ya, kripto saya pelajari. Kalau kripto saya masih mempelajari, belum berani ke sana uangnya Kang Ujang, karena saya rasa itu bukan ilmu saya ya gitu, belum dalam saya hanya akan masuk ke bisnis yang saya tahu dan saya suka dan saya ahli di situ gitu. Dan saya pelajari terus Kang Ujang, oh cara gini toh berbisnisnya gitu. Alhamdulillah saya makin situ, oh uang 10.000, 20.000, 30.000 tuh bisa saya puterin ke sana gitu. Nah artinya apa? Dengan uang yang sekecil itu saya bisa mulai mengelola dengan baik. Yang gak kalah penting apa Ujang? Kita menahan diri. Menahan diri dari mana Kang Ujang? Menahan diri dari godaan gitu loh. Mau beli ini, tar dulu deh, mikir saya tuh. Berkali-kali saya mikir Kang Ujang, saya nggak mau loss gitu ya. Berkali-kali saya pikir, oh mau beli tas baru, mau beli HP baru, beli mobil baru, saya mikir banget. Ini gimana caranya saya tidak lose time ya, lose money di situ gitu, agar saya bisa mengoptimalkan uang yang ada ini. Nah itu tidak mudah pastinya kan, tidak mudah pastinya, tetapi itu yang harus kita lakukan gitu. Ya kalau tadi kalau yang teman-teman yang ada yang merokok, ya mending jangan merokok dulu deh gitu. Ini uangnya disimpan. Besar itu. Sayang kan gitu. Sekali kita beli kebutuhan untuk merokok berapa Kang Ujang? 20.000, 30.000 sebungkus loh. Sehari 30.000. Iya, beli emas 30.000 lumayan. Gitu. Saya aja nabung dulu 10.000 per hari emas. Sebulan itu bisa satu berapa? Iya, betul. Kang Ujang bisa bayangkan. Itu kesalahan berpikir kita kan gitu loh. Karena kita tidak pernah menghargai uang kan. Saya dulu pernah contoh di sini kan ada buku latte apa pernah saya bahas di sini. Dia tuh ngopi ya 5-10 dolar per hari tiap pagi itu gitu. Nah, lalu dia ketemu si dosennya gitu. Kalau kamu jadi orang kaya, berhenti di situ gitu.
$5-10 kamu simpan terus. Yeah. Investasikan ke saham. Itu jadi gede gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan gitu. Kita tidak sadar. Nah, jadi kesadaran akan diri untuk menghargai uang itu menjadi dasar buat kita bisa mencapai financial freedom. Di situ kuncinya Kang Ujang. Tapi kegagalan kita memahami market share-nya, kita nggak akan jadi apa-apa. Kita akan fail di situ menghadapi kondisi di mana kita gagal lah untuk bisa ambil kesempatan gitu kan untuk bisa sukses. Itu Kang Ujang. Oke. Ini ada WA dari Ibu Zule, Pamet. Selamat pagi semuanya. Sayang sekali saya baru tahu ilmu dari Pak Henry, Pak Mirza Henry tentang mengelola uang. Waktu saya masih kerja dapat uang kejutan, apa itu berupa bonus atau jasport, lalu ingin beli sesuatu demi memanjakan diri dengan membeli sesuatu tersebut. Masih wajar kan? Katanya Bu Zule. Hadiah kejutan dari capek katanya Pak Met. Ibu Sule, itulah pola pikir orang Indonesia pada umumnya ya gitu. Saya bilang ini wajar aja sih Bu gitu, cuman waktunya nggak tepat gitu. Saya bilang wajar ketika Ibu bisa beli sesuatu itu dari hasil buah dari tanaman Ibu gitu. Apa tanaman Ibu, investasi Ibu gitu. Jadi kalau bagi saya uang yang didapat dari Jasprot gitu ya, dari insentif, dari bonus semua itu sejatinya itu kita tanamkan dulu untuk menanam sebuah investasi Kang Ujang. Bukan langsung dibelikan untuk sebuah produk atau barang ya gitu, dan dengan alasan memanjakan diri gitu. Nah, saya bisa sah-sah aja, tapi belum tepat gitu waktunya. Nah, waktunya kapan tepatnya gitu? Kalau saya sih selalu menggambarkan ini, saya memaksa diri saya juga ya Bu gitu, bahwa sejatinya waktu yang paling tepat buat kita itulah ketika kita sudah dalam Jaspro itu saya sih kalau saya 10% boleh saya pakai buat memuaskan diri makan dan dimana, tapi 90% saya tanam untuk investasi gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya beliin saham, beliin emas gitu ya gitu ya, sadana misalnya gitu. Nah, saya bisa mengoptimasinya nanti kapan gitu. Saya bisa dapat uangnya yang saya beli buat kepuasan diri saya itu dari hasil investasi itu gitu. Bukan dari hasil itu ketika saya masih nabung ya, ketika mungkin Ibu udah pensiun kali sekarang ya gitu. Ibu bisa bayangkan ketika 30 tahun Ibu bekerja, setiap tahun dapat jasport misalnya 5 juta, 10 juta Ibu tanam itu, wah Masya Allah, menggulung uang gitu ya gitu. Membesarkan uang itu besar sekali gitu Bu gitu. Nah cuman ya pelajaran buat kita dari Ibu juga kerasa banget, apa yang barang yang Ibu beli dalam tanda kutip tadi alasannya untuk membahagiakan diri, akhirnya kan jadi barang bekas. Betul. Ya. Dan harganya pasti turun. Harganya pasti turun gitu ya. Tidak jadi sesuatu, hanya kesenangan sesaat gitu ya Kang Ujang ya. Tapi ketika kita investasikan, maka itu akan menjadi menggulung uang jadinya yang membesarkan uang. Nah, maka insya Allah itu akan jadi besar dan menikmati di masa pensiun. Nah, filosofinya sekarang sederhana Kang Ujang, filosofi menanam pohon aja. Yang nonton ini ya, kalau pohon apa yang buahnya nggak berhenti apa durian ini kemarin kita bahas ya Kang Ujang ya. Pohon durian itu kan akan tumbuh buahnya kan berulang-ulang ya. Nah, pohon durian kita tanam, bukan pohon jati kemarin bahasa kita ya gitu. Pohon jati kita sekali pohon potong udah selesai ya gitu. Tapi kalau pohon durian kita tanam, kita rawat, kita pupuk, periodiskan dia berbuah, kita panen, lalu kita pupuk lagi rame buah lagi. Nah, pohonnya jangan dimatiin gitu ya. Nah, uang kecil yang kita dapatkan dari usaha tadi Kang Ujang, dari perusahaan tadi, kita untuk menanam pohon ini, merawat pohon ini supaya pohon ini besar, kokoh, buahnya makin banyak. Nah, ini yang sejatinya harus kita lakukan Kang Ujang. Nah, seringkali kesalahan kita, alhamdulillah Ibu tadi menyadari kesalahannya ya gitu. Sejatinya sejak kita bekerja ya udah gitu aja yang kita lakukan Kang Ujang, menanam pohonnya, lalu memupuknya, lalu merawatnya. Nah, ketika itu besar buahnya itulah yang akan kita nikmati. Itu Kang Ujang.
Kata Bu Zule, terima kasih ilmunya katanya Pak Mer. Sama-sama Ibu, saya juga masih menjalankan itu Bu. Hubung saya masih belum pensiun ya Bu ya gitu. Jadi sedikit pun uang, saya kayak ngajar Kang Ujang, bidang tuh. Bidang sekian ratus ribu misalnya gitu. Nah tapi itu saya pisahin Kang Ujang. Itu saya pisahin. Itu Kang Ujang. Oke, Pak Mer, untuk para karyawan ini, seperti kita bahas minggu lalu, peran perusahaan cukup penting untuk menyadarkan karyawan-karyawannya mengenai uang ya Pak Mer. Betul sekali Kang Ujang. Kemarin ada saya ceritain juga gitu dari teman-teman saya. Memang Pak Mer ini kontribusi, hal ini bisa dilakukan intervensi oleh perusahaan, manajemen perusahaan. Ya siapa tahu nih sahabat-sahabat Kelite yang punya perusahaan di bagian HR ataupun pimpinan perusahaan ya gitu. Kalau saya sih, saya sampaikan juga ke mahasiswa saya kemarin. Ini adalah perubahan besar yang akan saya lakukan. This is my biggest project gitu, yang contribute to Indonesian people sama gitu. Kenapa? To solve the problem of poverty, bicara tentang kemiskinan, itu tidak hanya bisa dari karyawannya saja, tapi harus juga dari perusahaannya. Nah, perusahaan juga harus mengedukasi Kang Ujang gitu ya. Mengedukasi tentang financial literasi ini kepada karyawan mereka gitu. Jangan sampai abai di situ. Menurut saya jadi salah satu program strategis yang harus dilakukan perusahaan saya ini adalah bagaimana mereka bisa mendorong karyawannya memiliki kompetensi yang cukup dalam tata kelola keuangan. Salah satunya uang kecil-kecil kayak gini gitu. Bagaimana mendorong? Memang saya beberapa waktu lalu saya sharing di salah satu perusahaan, ada yang menganggap remeh, kemudian pelajaran apa sih gitu ya gitu. Kami udah biasa seperti ini, buat apa sih gitu ya gitu melakukan hal seperti ini. Tapi bagi saya yang merasakan perubahannya, dia open mind itu, lalu dia rasakan itu, malah efeknya luar biasa Kang Ujang. Efeknya luar biasa buat dia tata kelola uangnya jauh lebih baik gitu. Tata kelola uangnya jauh lebih baik. Kenapa saya bilang berani ngomong kayak gitu? Karena dia sendiri merasakan dari uang kecil yang dia dapatkan di perusahaan, dia bisa nabung, beli sedikit-sedikit, beli emas gitu. Emasnya tuh naik kan kemudian sampai 2 juta lebih gitu kan. Itu dia jual, kerasa sama dia gitu. Nah jadi dia bisa mendevelop bisnis-bisnis yang dia rasakan, ini menjadi penting gitu Kang Ujang. Nah oleh karena itu setuju sama Kang Ujang, peran daripada manajemen di sini memberikan pelatihan kepada karyawannya yang berhubungan dengan literasi keuangan menjadi sebuah kebutuhan, bahkan menjadi sebuah kewajiban gitu, agar karyawannya juga punya melek literasi keuangan lah gitu. Dan secara tidak langsung kejadian sampai Ibu barusan sampaikan itu bisa diantisipasi dari awal gitu. Dan mungkin juga perusahaan berpikir ketika kewajiban pemberian gaji itu sudah dilaksanakan, yaitu ya sudah hak selesai ya, karyawan dan selesai, betul, terserah mau diapain terserah. Betul. Padahal dampaknya itu balik lagi ke perusahaan. Betul. Saya pernah Kang sampaikan dulu tahun 2012 kalau nggak salah 2011. Saya memberikan sharing ke salah satu perusahaan milik Thailand Kang Ujang, semen apa tuh namanya, keramik lah ya. Itu 90% karyawannya bermasalah dengan gaji. Dan mereka rata-rata kejebak dengan dulu belum ada pinjol. Bermasalah dengan gaji bukan karena nggak digaji. Bukan nggak digaji, tapi 90% gaji dia tuh habis tuh bayar hutang. Disitulah pertama kali saya merasakan pentingnya manajemen memberikan edukasi gitu. Ya, itu perusahaannya Thailand Kang Ujang. Dan notabene karyawannya orang Indonesia ya gitu. 90% Kang Ujang itu udah lehernya udah habis lah ya gitu ya mau hidup gimana 10%. Ya gaji cuma 3 juta gitu loh. 3 juta sampai 4 juta Kang Ujang. Itu gimana cara hidupnya? 90% tuh udah habis tuh bayar cicilan. Pasti ya, solusinya apa lagi Kang Ujang? Minjem lagi. Gali lubang lagi gitu. Nah setelah gali lubang apa Kang Ujang? Ya dari menutupnya gimana? Pinjam lagi gitu. Nah ini siklus yang tidak akan pernah habis. Dan itu yang saya bilang tadi, itulah hebatnya orang, pola pikir orang kaya Kang Ujang. Orang kaya yang punya duit, lalu dia putarkan uangnya ya gitu, dalam hal pinjaman
online, pay letter kayak itu kan gitu. Kan dia berkaitan gaya hidup orang Indonesia itu sangat konsumtif. Nah, jadi setuju sama Kang Ujang. Ketika perusahaan punya kesadaran ingin memberikan edukasi kepada karyawannya tentang literasi keuangan, itu menjadi penting. Inilah perubahan dasar. Kenapa? Endingnya juga efeknya kan ke perusahaan lagi gitu. Kenapa? Karyawannya sejahtera, tenang, nggak ada beban, nggak ada hutang, bahkan nggak ada lagi kasbon-kasbonan, Kang Ujang. Ini menjadi solusi jangka panjang ya untuk buat perusahaan. Jadi karyawan tuh makin termotivasi untuk bekerja. Ya. Kalau karyawan datang ke perusahaan membawa beban hutang, enggak. mungkin kerjanya juga Enggak Kang Ujang. nggak akan fokus ya. Enggak. Out of 100% paling banter dia fokus cuma 30%. Ya. Ada karyawan yang ditagi-tagi sama pinjol, stres Kang Ujang. Dia menghindari jangan sampai WA itu disebar gitu ya Kang Ujang ya gitu. Gimana orang mau tenang kerja gitu? Gak ada yang tenang. Ya. Gimana orang mau tenang Kang Ujang di mana-mana nanti mata elang ya? Matel. Apa gitu? Matel. Mata elang ya. Mata elang. Disingkatnya Matel. Oke, baru tahu Kang Ujang. Dia akan melihat posisi motor, posisi mobil gitu ya Kang Ujang ya, yang kredit gitu. Itu nggak akan pernah tenang Kang Ujang entah gitu. Nah inilah yang jadi isu besar buat kita yang harus kita selesaikan Kang gitu, agar permasalahan ini bisa jadi tidak terjadi pada teman-teman karyawan gitu lah. Sedih Kang Ujang lihat karyawan tuh. Kalau saya sih setiap nih diajak Pamer sharing dong tentang pensiunpreneur gitu ya pada karyawan kami gini, Pamer sharing dong materi tentang financial literasi, bukan sedih saya. Tapi memang Kang Ujang apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Yeah. Nah, teman-teman tanam itu adalah bagaimana tidak menghargai uang sekecil apapun, teman-teman akan menuai ya kehidupan yang sengsara di masa pensiun. Tapi kalau orang-orang yang bisa nanam dengan baik di masa pensiunnya, maka dia akan jauh lebih baik di masa karyawan, dia akan jauh lebih baik di masa pensiun. Nah, hal inilah yang kami di Kelat itu di Belbis ini mengajarkan ke sahabat-sahabat gitu, jangan pernah jangan pernah ngikutin emosi gitu. Ya, emosi dalam konteks kita nggak bisa menahan diri gitu ya. Saya sih tahan diri lah agar kita bisa mendapatkan jauh lebih baik. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada Kang Sony. Selamat pagi Kang Sony. Hadir walaupun telat katanya Pak Mer. Oke, Kang Sony gitu. Biasa habis cari cuan buat masa kini dan masa depan. Alhamdulillah. Agar bisa membantu masa depan yang kurang baik, maka keberhasilan dan masa kesejahteraan jangan jadi cerita katanya, tapi bisa menjadi penambah ketenangan kehidupan. Ya, betul-betul filosofis Kang Ujang ya. Jadi saya sih tuntutan kita saat ini untuk bisa menata diri ya Kang, menata diri, menata bagaimana sih kita bisa hidup dengan tenang. Dan saya sekarang salah satu faktor yang bikin orang tenang itulah uang ya. Salah satu yang bikin kehidupan orang ngaco pikirannya adalah uang. Nah, ketika teman-teman punya beban bekerja sebagai karyawan, gagal dalam tata kelola uang, ya akibatnya berdampak pada diri sendiri dan juga pada orang lain kan Ujang gitu. Nah itu yang harus dikonsenkan gitu Kang Ujang dari sekarang sampai teman-teman bisa mencapai kehidupan yang jauh-jauh lebih baik itu. Semuanya berawal dari uang. Itu Kang Ujang. Oke. Ini dari Kang Nandi kembali Pamer. Betul sekali Pamer. Pokoknya 4 jempol buat Pamer. Wah. Masya Allah. Tambahin jempol kaki kayaknya kalau 4. 4 jempol. Sampai kakinya dia. Kalau ada jempolnya 4 ya gitu. Nanti waktu kebagian warisan katanya Pamer. Iya. Invest beli rumah yang waktu itu beli kisaran sangat-sangat murah. Iya. Direnov sedikit, sekarang sudah ada yang berani membeli berlipat harga dari dulu yang dibeli. Ya. Tapi tetap belum dikeluarin karena maaf belum perlu banget. Itulah keuntungan berinvestasi. Ya, ya alhamdulillah ini menjadi concernnya ya gitu. Kalau kita bisa istilahnya gini melihat itu sebagai sebuah hal yang
utama ya gitu. Saya merasakan sekali gitu ketika kita mampu melakukan kegiatan investasi dengan baik dan lebih cepat gitu, maka kita akan jauh lebih mendapatkan hal-hal yang luar biasa buat kehidupan kita sebenarnya ya gitu. Nah, cuman seringkali orang tidak bisa melihatnya melakukannya secepat mungkin gitu, karena masih banyak pertimbangan kan. Ya, masih banyak pertimbangan, banyak hal yang menurut dia nggak mungkin lah, inilah itulah. Padahal bagi saya itu jadi sebuah hal yang sangat pokok gitu ya. Saat ini nggak ada lagi cerita kalau terlambat, ya kita juga menikmati juga terlambat kita. Kalau bisa kita lebih cepat, maka insya Allah kita akan jauh lebih cepat mendapatkan benefit, manfaat dari apa yang kita investasikan itu. Nah, yang disampaikan Kang Len itu hal-hal yang luar biasa gitu. Beliau berani membuat sebuah keputusan untuk masa depan keuangannya kan. Betul. Dan biasanya ketika kita yang mendapatkan warisan atau itu dianggap sebuah hadiah yang kadang-kadang kita pemakaiannya juga tidak terencana ya. Iya, betul. Pakai jalan-jalan ke luar negeri, pakai inilah, pakai itulah. Kadang-kadang itu yang jadi apa ya kan, membuat orang tuh tidak bisa melihat sebagai sebuah hal yang bermanfaat jangka panjang mereka tuh. Yang mereka lihat lebih kepada jangka pendek gitu. Beli ini, beli itu, ya contoh beli mobil, beli apa, padahal keperluan mobilnya juga nggak terlalu ini mendesak kan gitu. Nah, ini yang saya sayangkan kan untuk teman-teman sekalian ya gitu. Harusnya teman-teman tuh benar-benar bisa meng-create sesuatu yang bisa beneficial dalam jangka panjang buat teman-teman sendiri gitu. Nah, apa yang Kang Len disampaikan itu udah benar, udah benar sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana sih untuk bisa apa istilahnya, membuat sesuatu itu bisa lebih bermanfaat lah buat dia. Nah, keputusan itu kan nggak mudah kan Ujang. Keputusan untuk membeli rumah gitu tuh nggak mudah pastinya ya gitu. Nah, jadi tapi beliau berani ngambil sikap itu ketika beliau istilahnya gini, membuat saya harus mikirin jangka panjang nih. Ya, saya mikirin jangka panjang. Alhamdulillah keputusan itu jadi keputusan yang sangat-sangat terasa buat beliau. Itu Kang Ujang. Oke. Ini dari Kang Sony nambah lagi nih, karyawan yang memajukan tempat usahanya pasti selalu mencari cara untuk usahanya terus bisa bergerak. Tidak mengeluh, tapi selalu mengayuh, katanya Kang. Tidak mengeluh, tapi tidak selalu untuk mengayuh. Ya alhamdulillah Kang Ujang. Itu Kang Ujang. Jadi memang ini menjadi sebuah apa ya bagi saya, hal yang pokok buat kita itu benar-benar menjadi dasar lah ya. Sahabat-sahabat sekalian jangan pernah merasa kita cukup, kita tuh bisa ya gitu untuk melakukan sesuatu. Jangan. Keputusan strategis yang harus kita ambil adalah keputusan kita benar-benar mampu membuat apa ya Kang Ujang, masa depan kita tuh aman gitu. Itu yang harus kita pahami banget gitu. Karena kalau tidak, kita akan ya sengsara lah di masa pensiun. Mohon maaf saya ngomongnya Kang Ujang ya gitu. Saya ngomong kayak gitu karena banyak temuan saya, teman-teman itu memang gagal gitu. Gagal dalam hal dia mengolah hal-hal yang dia miliki di masa-masa dia jaya gitu. Tapi di akhirnya lebih kepada konsepnya endingnya lebih kepada nggak happy lah. Itu yang jadi filosofi kenapa saya bilang financial literasi ini kadang-kadang istilahnya Kang Ujang, financial literasi ini kadang-kadang kita jadi nggak enak juga sama teman-teman Kang Ujang. Kita tuh benar-benar menjadikan ini sebagai sebuah apa ya, hal yang menakutkan gitu. Tapi kalau kita nggak lakukan ini ya sayang juga ya Kang Ujang ya gitu. Kasihan sama teman-teman tuh gitu. Kasihan kenapa? Karena mereka jadinya hidup tuh jadi sia-sia gitu. Bahasa saya 30 tahun mengabdi di perusahaan, tapi di masa pensiun menyedihkan gitu. Nah, ini yang banyak temuan saya Kang Ujang. Sedih itu Kang Ujang. Saya berharap ini tidak terjadi di teman-teman gitu, supaya teman-teman tuh bisa
apa istilahnya ya, bisa lebih tenang lah hidupnya gitu Kang Ujang. Untuk teman-teman bisa lakukan yang terbaik di masa pensiun itu Kang Ujang. Ya. Saya jadi ingat sebuah quote juga Pak Mer. Ya. Katanya kesedihan dan kebahagiaan yang kita rasakan sekarang itu sudah kita rancang jauh-jauh hari sebelum kejadian itu terjadi. Ya, Nah, betul. Kesedihan dan kebahagiaan itu kalau saya ganti dengan kaya dan miskin gitu ya. Yap. Nggak apa-apa kan Pak Mer ya? Bisa. Bahwa kaya Bisa. dan miskin yang kita rasakan sekarang itu Betul. sudah kita rancang jauh-jauh hari sebelumnya. Betul sekali Kang Ujang. Kaya dan miskin itu kan memang relatif gitu ya. Kita tidak bisa berbicara masalah uang yang itu kan seberapa besar gitu. Itu kan ilustrasi kita aja kan Ya. Ilustrasi kita di mana kita hidup di masa kita bisa dengan lebih baik ya. Tapi kita ilustrasikan jadi kaya gitu. Nah, jadi bagi saya sih sederhana Kang Ujang. Kalau kita benar-benar bisa menjadikan itu sebagai sebuah hal yang beneficial buat kita, maka kita bisa ya beneficial kan jangka panjang kan. Betul. Jangka panjang beneficial itu gitu. Maka kita bisa hidup dirancangnya jauh-jauh hari gitu. Itu yang sebelah Kang Ujang. Kamu sekarang ini apa yang kamu lakukan, apa yang kamu baca 5 tahun yang lalu. Nah itu kan jadi ini ya Kang, jadi dasar buat kita sekarang 5 tahun lagi itu adalah tergantung kita sekarang gitu lah. Kan itu sebenarnya kalau kita bisa istilahnya kita bisa memaknai dengan baik, maka kita akan bisa baik hidupnya jauh lebih baik Kang Ujang. Cuman kalau kita nggak bisa melakukan dengan baik ya udah hidup kita juga sengsara gitu. Nah itu kenapa saya sampaikan ke anak-anak saya Kang Ujang. Karena saya gini, kamu nanti mau seperti orang-orang yang di sana saya bilang gitu. Jadi banyak jadi pemulung dan semacamnya gitu ya Kang Ujang. Itu saya sampaikan ke anak-anak saya supaya mereka juga ngerasa oh iya hidup itu adalah pilihan Kang Ujang. Hidup itu memilih dan dia memilih mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Saya nggak ragu lagi ngomong itu Kang Ujang karena anak tuh. Kamu mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin sama gitu. Itu kenapa dua-duanya sekarang tuh bahkan konsekuensi Kang Ujang. Ketika saya ajak makan di luar dia nggak mau. Kenapa mau belajar? Ya jelek juga ya. Jadi mereka tuh berdua tuh di kamar tuh berdua belajar sama adiknya berdua kakak tuh gitu. Kalau kakaknya lagi balik ke rumah nggak di asrama maka dia full belajar. Tapi bagi saya memang kadang-kadang hidup tuh memilih gitu. Memilih jadi orang kaya atau memilih jadi orang miskin. Tergantung kita yang menentukan pilihan itu gitu. Nah kalau saya sih menyarankan jadilah orang kaya gitu agar kita bisa benar-benar jadi seseorang yang kita inginkan karena hakikatnya kita mau jadi orang yang lebih baik gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Ini ada Ibu Kartika, terima kasih katanya Pak Mer untuk sharing ilmunya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Ya. Ini Kang Nandi juga nambah lagi nih, berinvestasilah jika kita dapat warisan, karena dengan kita memanfaatkan warisan pasti akan berlipat-lipat datangnya katanya Pak Mer. Ya. Alhamdulillah Kang Ujang banyak investasi itu kan saya bilang ini alasannya tadi seperti yang sampaikan Ibu tadi ingin menyenangkan hati, menyenangkan diri gitu ya. Memang Kang Ujang polanya gini, ada sebuah konsep saya pegang, pay yourself first gitu. Bayarlah diri kamu pada awalnya ya gitu. Tapi konsepnya bukan bayar dengan uang yang seadanya gitu, tapi yang bayar gitu adalah uang dari hasil investasimu gitu. Jadi saya nih misalnya kita dapat uang, nah dari kata Ibu tadi dapat uang dari Jasprot gitu ya. Iya, dari bonus gitu. Jangan itu yang dipakai untuk pay yourself first, jangan gitu. Mending ditanam dulu gitu. Ditanam dulu. Ya pohon durian itu biar dibesarin dulu gitu. Nah untuk besarin belilah pupuknya, belilah ini untuk beli pupuk kan untuk uang. Itu yang harusnya digunakan Kang Ujang gitu. Tapi saya bilang ini, kenapa di dalam diri saya juga saya tekankan, yuk lakukanlah yang namanya investasi pada akhirat gitu, supaya kita juga punya konsep diri ya Kang gitu. Di akhirat itu kita udah punya filosofi kita nanam untuk akhirat. Insya Allah Allah juga akan ngasih kita rezeki gitu. Allah juga akan ngasih kita rezeki
untuk kita bisa optimalkan sejauh mana pendapatan kita itu ditambah lagi sama Allah gitu. Nah ini yang harus kita kunci itu Kang Ujang. Dan yang menikmati sebetulnya diri kita juga. Ya. Cuma timingnya. Betul. Tidak hari ini. Betul. Kita, mau nggak kita bertahan, berjuang kan Kang Ujang gitu. Saya bilang kalau Allah tuh juga rezeki kita tuh udah ada kok. Kita mau menjemputnya nggak sih gitu. Untuk menjemput rezeki itu kan perlu perjuangan Kang Ujang. Untuk menjemput rezeki kan perlu perjuangan. Nggak mudah. Kalau begitu mudahnya kita dapat rezeki, Allah juga ngasih kita leha-leha aja jadinya gitu, manja jadi Kang Ujang. Akhirnya kita nggak jadi dapat apa-apa gitu. Nah bagi saya sejatinya kita tuh harus bisa memperjuangkannya dengan baik agar kita bisa jauh lebih baik dalam hal tata kelola kehidupan kita setelah masa kita selesai bekerja sebagai karyawan. Jadi kalau begitu semakin kerasa kan Kang Ujang, uang-uang kecil itu harus dihargai gitu. Harus kita harus kita menghargai dengan baik gitu. Jangan sia-siakan uang kecil itu. Karena ketika kita menyia-nyiakan uang kecil itu, maka dia tidak akan optimal buat kita. Tapi bagi saya ya, waktunya lah kita mulai menghargai setiap rupiah yang kita dapatkan agar kita bisa hidup lebih baik gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Pamer, tinggal 5 menit lagi. Oh iya. Gak kerasa ya Kang. Waktu kita dalam Financial Literasi Corner hari ini. Baik, sahabat-sahabat Kelai sekalian, saya punya cerita gitu. Ada seorang teman, dia punya sebuah kebiasaan yang kurang, bagi saya dulu tuh kebiasaan kurang bagus kayak gitu. Setiap dia dapat duit, dia di bagian marketing ya, di bagian marketing kan sejatinya lebih bagus dari sisi keuangan daripada bagian lain. Kenapa? Dia hidup tidak hanya berbasis gaji pokok Kang Ujang, tapi dia juga hidup dari fee, insentif Kang Ujang ya, gitu. SPJ-nya gitu. Terus bonus kalau dia capai target ya Kang Ujang ya. Nah, ini mah saya lihat dulu dia tuh apa Kang Ujang, beli HP baru beli gitu ya. Baju baru. Alasannya apa? Kan saya harus tampil di depan customer ini gitu. Jadi saya bilang ini, bro, saya bilang gitu, kalau kamu kayak gini, kamu hati-hati. Kita di bagian marketing ini, saya juga di bagian marketing loh Kang Ujang. Berarti saya rindu Berarti saya mau hidup di bagian marketing lagi deh Kang Ujang gitu. Kenapa? Saya ditarget Kang Ujang, saya ditarget gitu ya. Nah, psikis kita kan ditekan terus. Target. Karena orang marketing itu, orang sales itu bicara apa? Target. Without target we cannot live gitu ya gitu. Nah, itu kan tekanannya tinggi sekali. Kita bisa jadi satu waktu kita orang lain lagi happy-happynya, kita masih ngejar target gitu. Nah itu bisa jadi sumber penyakit. Oleh itu apa? Kita harus benar-benar bisa kelola uang. Nah dari situ saya menyadarkan beliau bahwa sejatinya dengan keuangan yang dia dapat, bonus, insentif, SPJ semacam itu harus dikelola sama itu. Caranya gimana Pak? Gimana bro? Kata gitu. Pisahkan dalam satu rekening terpisah sama gitu. Dari rekening terpisah ini kamu masukkan tabungan, dan tabungan itu jadi anggaplah operasional kamu. Ketika itu tidak terpakai, yuk kita mulai investasi. Alhamdulillah Kang Ujang, luar biasa. Pendapatan dia dari bonusnya dapat, dari hasil investasinya juga dapat. Saya rasa, oh inilah cara kita mengenai uang sekecil apapun yang kita dapat ya gitu. Mau nggak sih kita itu gitu? Bisa nggak sih kita? Kalau bisa sih bisa. Tinggal kemauan Kang Ujang gitu. Nah saya pandu beliau. Saya pandu, alhamdulillah uangnya sekarang malah jauh lebih bagus hidupnya dari saya sekarang gitu. Nah, jadi saya mikir gini, oh iya, saya harus benar-benar bisa memanfaatkan sekecil apapun. Nah, oleh karena itu apa? Yang pertama saya rubah mindsetnya, pola pikirnya dulu gitu. What's your ultimate goal? Tujuan kamu apa sih akhirnya? Yaitu financial freedom. Itu yang saya jadi acuan dasar buat saya. Yang kedua, mulai berhemat ya Kang Ujang. Dia mulai berhemat. Hal-hal yang dia tidak perlu, dia nggak jadi beli gitu. Masih ada aku di rumah ya gitu. Ketika dia hindari hutang dulu, dia biasa pay letter aja dulu, pinjol lagi dulu. Kan ada uang untuk bayar. Itu orang marketing kan polanya kayak gitu. Gampang cari duit, gampang juga cari keluar duitnya gitu. Nah, lalu yang selanjutnya dia tanamkan dana daruratnya, dapat investasi kan Ujang. Dia mulai berinvestasi. Nah, saya juga menekankan kepada diri saya dan sama-sama sekali, yuk kita rubah cara berpikir kita.
Kita sebagai seorang karyawan harus benar-benar bisa memanfaatkan setiap rupiah yang kita miliki untuk keberlangsungan usaha kita, untuk melanjutkan uang kita, untuk nambah uang kita gitu. Maka penghargaan kita, bentuk rasa syukur kita seperti itu. Maka di masa pensiun kita akan bisa lebih happy gitu. Itu kan Ujang? Oke. Terima kasih Pak Mer. Sama-sama. Kita harus sudahi perbincangan kita pagi hari ini dalam Financial Literacy Corner. Terima kasih juga Anda yang sudah ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Pak Mer mungkin akan menyapa. Baik, sama-sama. Ya. Oh iya, sini ada beberapa. Tadi ada penanya lupa saya. Ya. Oke. Irma Yanti, terima kasih Ir. Ini masih saya di MM nih di Sumedang ya. Lavina, makasih Mbak Lavina Front. Assalamualaikum Pak Mer. Waalaikumsalam. Ini Mbak Budiwantri, makasih. Alfoy, makasih. Azara Mahadi, makasih. Tenen, makasih. Lavina nanya, bener banget Pak, dibilang sekarang sih sombong ngurusin usaha aja, tapi tetap harus bisa memilih mana yang jadi prioritas. Betul sekali Mbak, karena ya be yourself lah, jadilah diri kita sendiri saat ini. Kita nggak bisa tergantung kata orang teh. Mbak Zasmin, makasih. Skala Wishes Parfum, makasih. Mbak Dinawati 7985, makasih. Rifki Andika, makasih. Aqua Agustian 89098, makasih. Raihan Rahmadian, makasih. Dari Kilat Eka Gujang ya. Miss Rara Ayu, makasih. Henur, makasih. Raihan, oke, makasih. Raihan Rahmadian, makasih. MHI 101 MHL _108.9 FM, makasih. Aina Put, makasih. Bantaran Riverside, makasih. Janu Castano New, makasih. Makasih sahabat-sahabat ya, itulah sedikit sharing dari kami tentang bagaimana sih kita menghargai sedikit uang dari kita sebagai karyawan untuk bisa mengelola uang agar kita di masa pensiun jauh lebih baik. Bagi sahabat-sahabat ingin mendalami lagi, silahkan WA juga kepada kami ya, 081-nya 6x2585, 081-nya 6x2585, untuk kita berdiskusi memperbaiki tata kelola uang kita sehingga di masa kita nanti masa pensiun kita jadi happy. Itu Kang Ujang. Terima kasih Pak Mer. Jika sahabat Kelight, kita akan coba kembali di minggu mendatang ya. Betul, Ujang. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan insight untuk sahabat-sahabat Kelight. Saya Kujang Suryalega, Dr. Merisa Hendri segera undur diri. Kita coba kembali di Financial Literacy Corner pada hari Minggu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.